Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi dasar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, peserta didik atau anak-anak harus tahu dulu tujuannya apa sih kita belajar materi ini. Silahkan coba dibaca ya. Ada pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, kualitas informasi akuntansi dan karakteristiknya, bidang-bidang akuntansi, dan prinsip dasar akuntansi. Seperti biasa, dalam kurikulum Merdeka harus ada karakter yang kalian harus tanamkan dalam belajar materi ini. Langsung saja kita mulai materinya ya. Nah, sebelum itu, anak-anak perhatikan dulu, ada gambar di situ. Kira-kira apa yang kalian pikirkan ketika pertama kali melihat gambar tersebut? Nah, betul sekali. Jika anak-anak berpikir bahwa di situ ada pencatatan karena ada gambar pena dan kalkulator, maka anak-anak sudah tepat. Nah, pencatatan kali ini ada hubungannya dengan pengertian akuntansi.
Silahkan bisa kalian simak pengertian akuntansi dari American Institute of Certified Public Accountant. Di situ berbunyi, akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran tiap transaksi yang dinyatakan dalam nilai uang. Setiap transaksi dicatat, kemudian hasilnya akan digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan. Berikutnya adalah pengertian akuntansi dari American Accounting Association. Adalah akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dari kedua pengertian dari kedua belah pihak tadi, yaitu IPA dan AAA atau EEE, kita bisa menyimpulkan bahwa akuntansi adalah the language of business atau bahasa dunia usaha. Dunia usaha, baik perusahaan perseorangan, perusahaan terbatas, maupun perusahaan milik pemerintah harus mengambil keputusan dengan tepat dalam mengalokasikan sumber dana yang dimilikinya, sehingga dibutuhkan akuntansi. Berikutnya ada materi pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi dibagi menjadi dua, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang ada di dalam perusahaan, yaitu direktur, manajer, kepala bagian. Mereka memerlukan informasi akuntansi sebagai pertanggungjawaban mereka kepada komisaris, kreditur maupun investor. Sedangkan pihak eksternal terdiri dari lebih banyak pihak. Ada karyawan, mereka memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui keberlangsungan hidup perusahaan mereka. Berikutnya ada investor. Investor harus mengetahui informasi akuntansi karena mereka harus mengetahui apakah dana yang mereka tanamkan dikelola dengan baik. Kreditur, mereka memerlukan informasi akuntansi sebagai acuan bahwa mereka akan memberi pinjaman lagi atau tidak. Serikat pekerja memerlukan informasi akuntansi sebagai pertimbangan apakah perusahaan bisa memberikan hak-hak karyawan dengan tepat. Pemerintah harus mengetahui informasi akuntansi perusahaan untuk menilai apakah perusahaan bisa membayar pajak dengan benar. Pemasok atau supplier, mereka memerlukan informasi akuntansi sebagai pertimbangan apakah akan memperpanjang kerjasama memasok persediaan perusahaan mereka. Berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat juga bisa memperoleh informasi akuntansi secara transparan untuk melihat apakah mereka bisa menjadi bagian dari perusahaan sebagai karyawan. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan masyarakat untuk mencari peluang pekerjaan. Kualitas informasi akuntansi. Karena informasi akuntansi digunakan oleh banyak pihak yang memerlukan,
Oleh karena itu, informasi akuntansi harus memiliki syarat supaya bisa menjadi informasi akuntansi yang baik. Di antaranya dapat dipercaya atau andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan. Nah, untuk poin dapat dipercaya atau andal, ini kriterianya adalah dapat diuji, netral, sehingga menyajikan yang sebenarnya. Selanjutnya ada informasi akuntansi yang harus memiliki syarat keempat, kelima, dan keenam. Syarat keempat yaitu materialitas. Besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi kesalahan penyajian mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Syarat kelima, berguna secara langsung dan tepat waktu bagi pengguna informasi akuntansi. Syarat yang keenam, perbandingan antara manfaat dan biaya. Manfaat laporan keuangan harus lebih besar dari biaya untuk memproseskan laporan keuangan. Jadi tidak boleh biayanya lebih besar dari manfaat yang kita terima. Selain informasi akuntansi harus memiliki syarat yang baik, informasi akuntansi yang berkualitas juga harus memiliki karakteristik berikut ini. Yang pertama adalah relevansi. Relevansi memiliki 3 kandungan nilai, yaitu nilai prediksi atau predictive value, hasil kejadian masa lampau sebagai dasar membuat prediksi untuk masa mendatang, nilai umpan balik, feedback value, mengoreksi harapan atau perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Tepat waktu atau timelines. Informasi akuntansi haruslah tepat waktu. Karakteristik informasi akuntansi yang berikutnya. Yang kedua, ada reliabilitas. Informasi akuntansi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat dipercaya. Karakteristik ketiga, komparabilitas. Informasi akuntansi sangat bermanfaat jika didasarkan pada standar tertentu sebagai dasar perbandingan. Karakteristik keempat, konsistensi. Agar informasi akuntansi memiliki keakuratan, penggunaan metode akuntansi harus konsisten, agar komparabilitas dan konsistensi laporan keuangan dapat tetap terjaga. Submateri terakhir yang kita pelajari hari ini adalah bidang-bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi pemerintahan, governmental accounting, yaitu akuntansi yang diterapkan di instansi atau lembaga pemerintah. Yang kedua ada akuntansi syariah atau syariah accounting, yaitu pencatatan akuntansi yang diterapkan di lembaga syariah non-konvensional. Yang ketiga akuntansi perpajakan atau tax accounting, akuntansi yang menghitung tentang perpajakan. Yang keempat, sistem akuntansi atau accounting system, yaitu suatu metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi dan kondisi keuangan yang dibutuhkan bagi perusahaan secara keseluruhan. Bidang akuntansi yang kelima ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi ini lebih berfokus kepada penyajian laporan keuangan bagi pihak eksternal. Akuntansi pemeriksaan atau auditing.
Akuntansi yang memeriksa laporan keuangan perusahaan apakah dinyatakan wajar atau tidak. Akuntansi biaya atau cost accounting, yaitu akuntansi perhitungan biaya suatu produk yang dikeluarkan perusahaan mulai dari membuat, mengolah, mengemas, hingga pendistribusiannya kepada konsumen. Akuntansi manajemen, manajemen accounting, yaitu akuntansi yang dilaksanakan secara internal di pihak perusahaan demi tercapainya tujuan bersama. Yang terakhir, ada akuntansi penganggaran atau budgeting, yaitu akuntansi yang lebih berfokus kepada perhitungan pengeluaran perusahaan yang harus disamakan dengan pengeluaran yang sebenar-benarnya.